Shalom semuanya, selamat malam ya. Kalau saudara nonton ini pas di-upload berarti malam ya. Semoga semuanya diberkati, damai sejahtera ada dalam diri saudara. Dan kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita di Talk with Pastor bersama saya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Tolong kami Roh Kudus agar ayat-ayat yang kami baca dalam Yesaya ini semakin terang, menjadi terang, dan kami memahami kebenaran sesungguhnya. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami rindu kami semakin paham akan dirimu, sehingga dengan paham itu kami bisa menata diri, di mana sisa hidup kami bisa kami arahkan, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, sambil kita mendengarkan pujian penyembahan, dan mengikutinya, Bapak Ibu siapkan hati kita untuk juga menyiapkan diri agar ayat-ayat yang kita baca bisa kami atau bisa kita dapatkan kebenaran yang sejati. Kita terang membacanya sambil Bapak Ibu menyembah Tuhan, kita mengundang Roh Kudus menguasai hidup kita. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara kembali kita menyanyi, menyembah Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, penasehat ajaib kami, Allah yang Immanuel, menyertai kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari bersama saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, haleluya, Dia jadikan semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, kekasih Tuhan, kita akan membaca pada tadarusan hari ini Yesaya pasal 61, Bapak Ibu ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia karena kita pakai terjemahan baru ya. Kabar selamat kepada Sion. Bersama saya ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan untuk mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu.
tapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti, bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum, dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang akan melihat mereka, akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kekasih Tuhan, apa yang bisa kita baca dari Yesaya pasal yang ke-61 tadi ya? Kalau kita membaca Yesaya 61 tadi, tentu Bapak Ibu tidak boleh langsung kita menafsirkannya ke dalam konteks pemahaman iman Kristen sekarang gitu ya. Karena ini kan ayat, kalau kita bicara ya ayat yang diberikan Tuhan kepada seorang nabi yang namanya Yesaya untuk disampaikan kepada orang Israel, orang Yehuda, kan gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat pada konteksnya ya. Jadi kalau kita membaca dalam konteksnya tadi, meskipun ayat-ayat di dalam dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, kemudian juga 2 sampai 3 itu pernah dikutip Tuhan Yesus misalnya ya. Kalau kita membaca misalnya sebentar saya buka dulu Matius 11 ya. Matius 11 ayat yang kelima ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit akan ditahirkan ya. Ini tentu bicara mengenai pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan ya. Memberitakan kabar baik tadi ya. Jadi Bapak Ibu, meskipun Tuhan Yesus sempat mengutip ini ya, mengutip tentang apa yang dia katakan. Coba kita baca lagi Matius 5 ayat 4 ya. Berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihibur ya. Ini Mazmur 61 ini memang Mazmur yang seringkali dipahami digenapi oleh Tuhan Yesus ya. Digenapi oleh Tuhan Yesus. Tapi meskipun demikian, ini adalah ayat yang diberikan kepada orang-orang Israel. Ya. Ayat yang harus kita baca sesuai konteksnya terlebih dahulu ya, bahwa di sini Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan Israel ya. Kalau kita ngomongin misalnya Yesaya 60, Yesaya 59 yang sebelumnya ya. Itu kan memang kita sudah menghubungkannya dengan keterkaitan dengan nubuatan soal Mesias ya, yang seperti saya bilang ya. Kalau kita membaca ya, ada pemulihan terhadap Sion ya, memulihkan Israel ya. Juga kalau kita baca yang pasal 53 itu hamba Tuhan yang menderita. Jadi itu kan memang nubuatan kepada yang saya bilang dalam tarusan kemarin, kepada sosok Yesus ya. Nubuatan perjanjian lama dari Nabi Yesaya terhadap Mesias, yakni Yesus yang kita imani ya. Kristus yang kita imani. Tapi kalau kita membaca pasal 61 ini ya, kita nggak bisa langsung tarik ke sana. Ketika kita baca, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, dan seterusnya. Meskipun Yesus berkata demikian tadi di ayat-ayat yang kita baca, ini bukan berarti bahwa Yesus penggenapan dari
Yesaya 61 ini. Sebab Yesaya 61 ini bicara mengenai Yesaya yang bicara bahwa roh Tuhan ada padaku, ada padanya gitu. Ya. Tapi juga Yesus mengutip ini tidak salah karena apa yang dia kerjakan itu seperti yang didapatkan oleh Yesaya. Yesus melakukan apa yang didapatkan oleh Yesaya dari Tuhan ini. Sehingga ketika Yesus berkata, ketika Yohanes bertanya siapakah Yesus, lihat saja, ya, ada orang sakit sembuh, orang buta melihat, ya. Ini kan sesuai dengan apa yang ada di Yesaya 61 ini, ya. Memberikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberikan pembebasan kepada orang yang tawanan, yang terkurung, kelepasan dari penjara, dan seterusnya. Intinya bahwa Yesaya berkata demikian karena Yesaya bersuka cita, ya, melihat bahwa apa yang dilihat Tuhan, rencana Tuhan yang akan terjadi pada masa depan Israel. Di mana ketika Yesaya hidup, dia melihat, dia dapat penglihatan beberapa saat kemudian Israel akan mengalami keterpurukan, mengalami hukuman Tuhan. Israel akan dihancurkan oleh Asyur, Yehuda kemudian juga akan dihancurkan oleh Babel. Tapi di ujung itu Yesaya mendapatkan penglihatan ketika roh Tuhan ada padaku, gitu kata Yesaya, aku melihat kelepasan terjadi. Tuhan melepaskan umatnya, memberikan penghiburan pada umatnya. Itu makanya kalau kita baca tadi di ayat-ayat terakhir gitu ya, di ayat 10 misalnya ya, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan padaku, menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Bahwa dia tahu bahwa dia akan mengalami sebagai bangsa Israel, bagian tak terpisahkan dari Israel dan Yehuda, dia akan mengalami keterpurukan. Dia dipakai Tuhan sebagai nabi atas Israel dan Yehuda, dan dia akan melihat bangsa yang dicintainya ini akan hancur. Tapi Yesaya melihat masa depannya bahwa Tuhan akan memulihkan. Maka dia bilang, aku bersorak-sorai. Hari ini meskipun aku melihat ada fakta di depan kita akan mengalami lembah kelam, padang gurun, tapi aku seperti dipakaikan pakaian pesta, pakaian seperti seorang pengantin laki-laki. Artinya Yesaya melihat bahwa Tuhan tetap tidak akan tinggalkan mereka pada akhirnya. Meskipun Tuhan hukum mereka. Dan hukuman Tuhan tuh nggak main-main loh ya. Kalau ngomongin misalnya Yehuda, itu hampir 70 tahun dalam pembuangan di Babel. Tapi Yesaya melihat di ujungnya itu, Tuhan nggak akan ingkar janji. Nah ini yang kita baca di sini bukan berarti kita akhirnya foya-foya, bukan akhirnya kita santai-santai ketika kita misalnya dihukum Tuhan. Sebab Yesaya ketika tahu bahwa di masa depan Tuhan akan pulihkan dia gitu ya. Tapi Yesaya juga mengatakan bahwa dia akan mulai mengabarkan, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas dan membantu orang-orang yang dalam penjara dan seterusnya. Memberikan kabar baik itu. Jadi ketika kita lihat secara roh, secara spiritual, saya selalu berkata kalau kita peka dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kepekaan juga untuk merasakan apa yang terjadi dalam waktu-waktu di depan ini. Dan ketika andai kata saya atau saudara nanti merasakan itu, bahwa apa yang terjadi ke depan di tahun-tahun ke depan terhadap bangsa kita, terhadap dunia ini, kita akan masuk dalam dunia yang gelap, zaman yang gelap. Kita tidak boleh berdiam dan putus asa dan juga patah arang. Tapi kita dalam waktu-waktu ke depan yang memang sulit itu kita harus terus memberitakan kabar baik itu. Kita harus terus mengenalkan Tuhan kepada banyak orang. Justru dalam keterpurukan yang akan terjadi atas dunia di depan kita, kita harus terus jadi terang dan garam. Kita harus terus menjadi umatnya Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, yang akan terus mengabarkan kabar baik sampai kapanpun. Kalau itu kita lakukan, maka kita juga pasti akan melihat ya, bahwa penghukuman Tuhan itu tidak akan terjadi lama atas kita. Bayangin kalau kita masuk dalam penghukuman Tuhan, terus Bapak, Ibu, dan saya terus bersyafaat, apakah tidak mungkin tergenapi ya janji Tuhan bahwa 2-3 orang sepakat Tuhan akan jawab. Seperti saya bilang, di zaman Yeremia, ketika Yeremia tahu bahwa bangsanya akan dihukum Tuhan dan Yeremia berdoa agar keselamatan bangsanya terjadi, Tuhan bilang apa? Nggak perlu kamu doakan Yehuda.
Kau berdoa nggak akan kudengar. Bahkan ketika Yehuda hari ini bertobat nggak akan kudengarkan juga. Ya. Seolah-olah Tuhan lepas tangan, udah nggak peduli lagi sama Yehuda. Tapi perhatikan, ketika Yeremia terus melayani Tuhan, terus menjadi hamba Tuhan yang baik, Tuhan lihat juga. Meskipun Tuhan tidak cabut omongannya, Tuhan akan tetap hukum Israel atau Yehuda. Tapi ada masanya nanti. Kalau kita baca di akhir kitab Yesaya, maafkan, di akhir kitab Yeremia, di awal-awal kitab Yesaya yang sudah kita baca juga, ya, Tuhan akhirnya luluh hatinya. Dan akhirnya mengampuni Yehuda, dan akhirnya mengembalikan Yehuda ke Yerusalem. Apakah itu tidak ada andil juga dari Yeremia? Ada. Meskipun ketika Yeremia berdoa, di awalnya Tuhan bilang, percuma kau doakan, aku tidak mau dengar. Sama hari ini, misalnya Indonesia kita tahu dalam hati kita, secara spirit, secara roh kita merasakan akan masuk dalam zaman kegelapan. Tapi kalau kita berdoa terus, bersyafaat terus bagi bangsa dan negara ini, ya, saya percaya Tuhan pasti akan dengarkan kita. Secara spiritual, saya kecewa dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pemimpin kita hari ini. Ya, bagi saya cukup telanjang bahwa dia berusaha untuk memperpanjang kekuasaannya. Meskipun beberapa waktu yang lalu saya denial. Contoh misalnya, beberapa bulan yang lalu, tepatnya di tahun kemarin, kan ada isu tentang periode presiden mau diperpanjang gara-gara COVID. Nggak efektif katanya. Dana banyak dipakai buat COVID, sehingga pembangunan nggak berlanjut. Makanya untuk pembangunan agar sempurna, diusulkanlah 3 periode. Saya masih ingat banget saat itu yang paling kencang adalah Jenderal Luhut Panjaitan. Saya sempat dalam hati bilang begini, nggak mungkin Jenderal Luhut atau Pak Luhut ini, yang saya tahu juga orang percaya kan, ini bersuara tanpa seizin presiden. Tapi saya coba denial, nggaklah mungkin ini idenya dia. Ya, saya coba berpikir objektif. Pak Luhut dalam beberapa interview berkata, saya habis ini ya sudah tidak lagi mau jadi pejabat. Saya sudah 70-an tahun ke atas, mau menghabiskan sisa waktu dengan istri dan anak mantu cucu. Itu kata dia. Ini adalah jabatan saya terakhir. Jadi saya cukup percaya dengan omongan Pak Luhut ini. Sehingga saya mengabaikan bahwa Presiden Jokowi itu tahu atau campur tangan. Ya. Tapi dengan situasi yang terjadi hari-hari ini semakin terbuka bahwa ya Pak Luhut ngomong begitu, ya mungkin idenya Pak Luhut atau idenya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi itu tahu. Ya. Dengan kemarin berita soal Adian Apitupulu, ya, salah satu orang yang mensupport Pak Jokowi ketika running to be President of Republik Indonesia, ya, bahkan dia juga bersaksi dia sempat ditawarkan mau jabatan menteri apa, atau ketika menolak mau jabatan komisaris apa. Adian Apitupulu bersaksi dalam video-videonya sudah banyak sejak tahun-tahun yang lalu, ya. Dia bilang, saya tidak, Pak, bagian saya itu orang lapangan, ya, di lapangan. Dia ngomong kan, ya, bahwa Pak Jokowi mulai berpisah dengan partainya ini ketika usul 3 periode yang disampaikannya, yang dimintanya tidak di-approve oleh pimpinan partai itu. Pimpinan partai menolak karena itu bertentangan dengan undang-undang. Saya seumur-umur nggak pernah pilih partai, ya, apalagi PDIP. Ya. Orang boleh suka sama PDIP, tapi saya tetap tidak begitu serak dengan ini. Ya. Tapi saya akhirnya coba berpikir objektif, ya. Ketika hari-hari ini, saya harus apresiasi juga. Karena terbukti juga kan, undang-undang aturan hukumnya cawapres itu harus usia minimum 40 tahun. Itu diuji di MK, ya, kata banyak ahli hukum tata negara, MK itu tidak boleh menambahkan, bolehnya membatalkan. Jadi mestinya ketika ada orang berusaha untuk melakukan uji undang-undang, ya, dengan misalnya membatalkan pasal itu, bahwa pasal yang mengatakan bahwa capres dan cawapres itu minimum 40 tahun itu harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar dan argumen-argumen lainnya. MK itu ya keputusannya itu harus ikuti dengan membatalkan undang-undang itu, atau ya tidak boleh menambahkan. Tapi yang dilakukan MK sekarang jelas kan tetap seperti undang-undang itu, tapi ditambahkan kalimatnya koma, kecuali bagi yang sudah menjadi pejabat publik seperti wali kota, gubernur, meskipun belum 40 tahun tapi boleh running jadi capres dan cawapres.
Ya, ini jelas tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan etika perundang-undangan. Kemudian juga ada etika hukum, ada banyak kan hari-hari ini, termasuk juga Pak Mahfud berkata bahwa etikanya itu secara hukum kalau ada hakim punya hubungan relasi kekerabatan yang dekat dengan pengusul atau juga dengan objek, dalam hal ini mungkin terdakwa atau objeknya, ya mestinya hakim itu tidak boleh berperan karena ada faktor ini apa namanya interest gitu ya. Nah ini tapi dilakukan oleh ketua MK. Jadi saya cukup kecewa dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin hari ini. Ya. Saya melihat ini kalau terjadi masa depan kita akan suram, ya, karena koran-koran di luar negeri sudah mengatakan bahwa diktator ini, ya, untuk memperpanjang kekuasaannya dia dengan segala cara memakai kekuasaannya. Ketika usul 3 periode ini ditolak, ya, maka dia cari cara. Ya sudahlah, ya, aku nggak bisa karena sudah 2 periode, ya udah anakku aja. Maka lewat iparnya, ya, tentu ketua MK itu punya pengaruh luar biasa untuk mempengaruhi hakim-hakim konstitusi lainnya. Ya, apalagi kekuasaan presiden sekarang itu begitu kuatnya juga, ya. Tingkat dia berani begitu karena tingkat popularitasnya kan 80%. Memang saya termasuk orang yang mengagumi. Ya, saya harus akui bahwa dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya yang karyanya cukup bombastis, ya presiden sekarang. Tapi dengan apa yang sudah diperlihatkan, bagi saya telanjang, ya, dengan mengkarbit anaknya ini. Bayangin 2 tahun, baru 2 tahun jadi wali kota dengan prestasi yang biasa aja bagi saya, tidak terlalu spesial. Apalagi yang dianggap prestasi itu ya disupport, didukung oleh pusat. Ya. Saya orang Solo, Pak. Ya, saya punya bapak itu asli Solo. Saya punya keterikatan emosional dengan Solo. Ya, saya akui Solo bagus, tapi Solo bagus tuh bukan cuma karya 2 tahun ini, tapi sudah dimulai Pak Jokowi dan juga wali kota berikutnya FX Rudi, dan yang sekarang ini ya cukup luar biasa memang. Ada pembangunan keraton Kasunanan kalau tidak salah ya, atau Mangkunegaran ya. Tapi kita tahu juga Mangkunegaran dirombak sedemikian rupa, ternyata akhirnya dibuat untuk jadi resepsi kawinan anaknya presiden. Jadi ini kan ada interest, itu permainan politik yang manis, saudara. Ya, seolah-olah itu karya dari si anak, padahal itu ya setahu saya ya, seingat saya itu ada APBN juga yang masuk ke sana. Jadi saya melihat Indonesia agak bahaya nih ke depannya. Tapi meskipun begitu, ya saya harus menyuarakan apa isi hati saya. Ya sebodoh amat mau dianggap kok pendeta ngomongin politik. Saya tidak sedang berpolitik, dalam artian saya tidak masuk dalam politik praktis. Saya saat muda itu ketika dulu ada di gereja besar ditawari untuk menjadi caleg saja, ya entah, pokoknya yang pasti bukan caleg jadi gitu ya. Tidak ada pimpinan partai yang ngomong kepada saya, tapi ada orang-orang yang cukup punya nama bilang mau nggak maju jadi caleg. Ya, saya tidak pernah maju. Ya, itu tawaran itu datang ke saya. Ternyata bukan ke saya juga, tapi ke banyak pendeta di gereja lama saya, karena saya tahu di beberapa ada beberapa nama rekan-rekan hamba Tuhan di gereja lama saya itu juga maju running, ya meskipun tidak jadi, gagal ya, karena merasa dia punya nama, ya padahal dia punya nama cuma di gereja itu ya, di lingkungan luar dia tidak terkenal. Saya menyadari itu bukan panggilan saya nggak lanjutkan. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan itu kan nabinya Tuhan juga, ya harus menyuarakan isi hati, karena hamba Tuhan yang sesungguhnya, yang hidup benar itu suara hatinya kan pasti dari Tuhan. Nah, saya sampaikan ya lewat Facebook saya, lewat Instagram saya, lewat program-program saya menyuarakan kegundahan saya, kecewaan saya. Saya dulu berharap punya seorang pemimpin, seorang presiden yang saya akan terus kagumi, meninggalkan warisan yang manis sampai akhir periodenya, tapi menurut saya apa yang manis yang dilakukan oleh presiden saya sekarang itu sudah rusak. Saya respect-nya sudah tidak ada lagi ya. So saya melihat bahwa ini kalau berlanjut ke depan akan bahaya buat Indonesia. Nggak tahu ini subjektivitas saya atau apa, tapi saya merasa demikian. Tapi saya terus berdoa ya. Saya tidak lagi berdoa buat presiden,
ya. Tapi saya berdoa buat bangsa dan negara saya. Saya mengalihkan pokok doa saya agar Tuhan mengasihi bangsa ini, melembutkan bangsa ini, memberikan takut akan Tuhan dan juga roh hikmatnya kepada rakyat bangsa ini, sehingga di Februari 2024 mendatang bisa memilih dengan benar, ya. Andai kata misalnya Tuhan izinkan bahwa yang tidak saya suka itu menjadi presiden dan wapres sekalipun, saya tetap akan menerima. Saya tidak akan mendemo, saya tidak akan menentang, ya. Ya, saya akan terus berdoa bagi bangsa negara ini, dan tentu saya akan juga berdoa buat pemimpin yang baru nanti, meskipun tidak sesuai hati saya, supaya apa? Paling tidak 5 tahun ke depan tidak blunder lah, ya. Tapi jujur saja, kalau mereka yang terpilih, saya tidak optimis. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Ya, saya sudah mati rasa itu. Ya, saya yakin tidak seoptimis saya dulu ketika saya mensupport Pak Jokowi ketika 2014. Ya, 2019 juga saya support Abris. Kalau Bapak Ibu ingat, sudah kenal saya di Facebook saya saat itu 2014 2019, saya benar-benar pendukung habis. Meskipun saya tidak dibayar, saya tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa, cuma suara hati aja saya sampaikan. Saya masih ingat banget dulu di 2019, maafkan saya, di 2014 ya, ketika saya berkata saya harus saya mempromosikan Pak Jokowi lah gitu ya. Itu salah satu petinggi gereja itu WhatsApp saya untuk menegur saya, lo bolehlah support Pak Jokowi, tapi nggak usah kencang-kencang di sosial media. Padahal saya ngomong di sosial media saya ya gitu ya. Kenapa gitu? Karena gembala saya itu dulu pro Pak Jokowi gitu. Karena Pak Gembala juga bilang dulu bahwa Hashim itu mensupport gereja ya dengan uang gitu ya. Sehingga gereja mungkin utang budi dan akhirnya mendukung Prabowo. Saya sebagai pendetanya kok dukung Pak Jokowi. Padahal saya nggak pernah ngomong apa-apa itu di mimbar. Ya. Saya tahu diri dong. Itu bukan mimbar saya hanya pengkhotbah undangan atau tamu saja. Meskipun saya pendeta dari sana, tapi itu bukan mimbar saya, itu mimbarnya Gembala. Maka saya tidak pernah ngomong politik di sini. Tapi kalau di sosial media itu kan bagian saya. Saya ditegur begitu. Tapi saya biarin aja, saya nggak peduli gitu ya. Kenapa? Ini suara hati. Ya mungkin itu salah satu salah satu poin mungkin yang membuat mereka itu berkata saya pemberontak. Enggak, kalau saya bukan pemberontak, saya menyuarakan isi hati. 2014 saya begitu percaya sama Pak Jokowi. Ya, tapi hari ini hilang begitu saja, nguap seperti asap itu, terbang cepat, hilang cepat. 2024 ini saya berdoa agar Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang terpilih. Kalau bagi saya itu yang terbaik. Tapi andai kata Pak Anies dan Pak Imin yang terpilih, atau Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terpilih, ya saya akan terus percaya bahwa itu kehendak Tuhan. Tapi ya tadi, saya tidak optimis. Nangkap ya saudara ya? Biarpun tidak optimis, saya tetap berdoa bagi bangsa ini. Kenapa? Karena ini tanah air saya. Karena di tempat inilah saya dilahirkan, dan Tuhan berkata, tempat bumi yang kau pijak itu harus menjadi tempat bumi yang ku berkati, dengan cara kau memberkati bangsa ini. Saya akan terus berkati Indonesia. Saya berharap saudara juga terus memberkati Indonesia. Dan seperti Yesaya pasal 61 ini, meskipun kita tahu masa depan kita itu agak gelap, tapi terus kerjakan bagianmu, jadi terang, jadi garam. Agar apa? Agar pertolongan Tuhan atas kita terjadi. Semoga diberkati, semoga paham. God bless you. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, buat hari ini kami mendapatkan pemahaman dari Yesaya 61. Doa agar kami terus bisa jadi terang dan garam, sehingga waktu Tuhan terjadi yang terbaik atas kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di esok hari, di tadarusan berikutnya, dan God bless you.